Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah. Kadang-kadang kita sering terjebak pada sebuah orientasi di saat kita mau tidur, yang ada dalam pikiran kita berapa pemasukan dan berapa pengeluaran saya hari ini. Dan ini terus berlangsung dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Yakinlah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sampai kapanpun batin kita tidak akan pernah terpuaskan kalau hanya masih memikirkan berapa pemasukan dan berapa pengeluaran saya hari ini. Dan memang Allah mengabadikan pada surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat ini menjelaskan bahwasanya inilah gambaran kesenangan dan kehidupan dunia yang tidak akan pernah puas-puasnya. Setelah dia mendapatkan wanita atau setelah dia menikah, pasti keinginan yang pertama memiliki anak. Tidak cukup punya anak, kepingin punya harta yang melimpah ruah, kepingin punya emas, punya perak, punya kendaraan, punya sawah ladang, punya ternak. Makanya Allah tutup ayat ini dengan ayat dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itulah gambaran kesenangan kehidupan dunia yang tidak akan pernah puas-puas. Maka kita coba sedikit merenung dan bermuhasabah. Seharusnya menjelang kita tidur, bukan lagi berapa pemasukan dan berapa pengeluaran saya hari ini. Coba kita sedikit bergeser. Berapa ibadah yang absen dari saya sejak saya bangun dan tidur kembali. Coba kita merenung jamaah sekalian, apakah tadi pagi kita orang yang menunaikan solat sunnah tahajud? Bukan berarti karena panjangnya waktu antara solat Isya dan solat subuh lantas kita habiskan dengan mimpi-mimpi indah. Ambillah walau hanya sekulit bawang. 2 rakaat solat tahajud ditutup dengan 1 rakaat solat witir minimal, karena kemuliaan seseorang itu adalah salah satunya di tahajudnya. Kemudian setelah itu coba kita merenung berapa kali solat berjamaah yang luput hari ini dari kita. Bahkan Allah mengabadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan bebas, hanya orang yang memiliki iman yang baik kepada Allah dan hari kiamatlah yang mampu memakmurkan masjid. Jadi kalau ingin dikategorikan Allah pada orang yang memiliki iman yang baik kepada Allah dan hari kiamat, makmurkanlah masjid. Kemudian setelah itu coba kita merenung, adakah kita di pagi harinya adalah orang yang menunaikan solat sunnah duha? Bukan berarti karena panjangnya waktu antara subuh dengan zuhur lantas kita habiskan dengan aktivitas duniawi. Ambillah walau hanya 2 rakaat sebagai bentuk kesyukuran kita dari begitu banyaknya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Selanjutnya coba kita merenung berapa lembaran Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburi hari ini. Kemudian berapa sedekah yang kita keluarkan. Andainya satu saja dari kebaikan-kebaikan yang disebutkan ini Allah cabut nyawa kita, maka husnul khatimah lain. Karena kita tidak tahu di kebaikan yang mana Allah cabut nyawa kita. Mungkin bisa saja ketika tahajud, ketika sholat berjamaah, ketika duha, ketika baca Al-Quran, atau ketika bersedekah. Satu saja dari kebaikan-kebaikan yang disebutkan sejak kita bangun sampai tidur, Allah cabut nyawa kita. Karena kita tidak tahu di kebaikan yang mana Allah cabut nyawa kita.
maka insya-Allah husnul khatimah lah itu. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita untuk senantiasa lebih baik, bukan hanya memikirkan berapa pemasukan dan berapa pengeluaran kita setiap hari, tapi coba kita bergeser sedikit berapa ibadah yang absen dari kita semenjak kita bangun sampai kita tidur kembali. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat memotivasi kita untuk lebih baik dari hari ke hari, insya Allah. Demikian, billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.